Baik, kita akan masuk pasal baru mengenai aproksimasi. Terakhir kuliah itu saya sudah menjelaskan prinsip aproksimasi adalah kita mau menghitung nilai fungsi dua peubah di sebuah titik, tapi susah gitu ya. Maka dicari titik lain yang dekat, kita namakan titik x0, y0. Tuh ya, sebentar, saya gedein dulu. Nah, mesti diguyur dulu nih anak-anak kayaknya. Kemudian kita cari titik x0, y0 yang dekat dengan titik yang mau dihitung. Tapi gampang dihitung nilai fungsinya. Ini dihitung ke permukaan yang biru ya. Yang mau kita hitung adalah nilai di titik xy di permukaan yang biru. Nah, lewat pertolongan di titik x0, y0. Dibikin bidang singgung. Nanti yang kita hitung itu bukan nilai fungsi di sini, di yang biru. Tapi yang kita hitung adalah nanti aproksimasinya adalah nilai di bidang singgungnya. Kalau nilai di bidang itu gampang, persamaannya linier, pangkat 1 semua. Gampang dihitung, yang di sini susah. Oke, nah kita munculkan dulu notasi-notasi untuk menghitungnya. Diberikan fungsi dua peubah set x, y. Kemudian ini ada dua titik. Sebenarnya mau ngitung set di titik ini. Kemudian kita pilih titik x0, y0 di mana nilai fungsi set ini gampang dihitung. Nah, definisinya dulu. Diferensial dari peubah bebas x dan y. Ingat, ini x dan y dua-duanya variabel bebas. Artinya x-nya bisa dipilih berapa aja, y-nya berapa aja. Setnya nggak bebas. Ditentukan nilainya oleh aturan fungsi. Nah, kalau peubah bebas, diferensialnya itu dx. Itu sama dengan delta x sama x min x0. Jadi perbedaan nilai x-nya. Jangan dibalik ya, ini konsisten pakai gini. Nilainya bisa negatif, bisa positif. Kayak ular aja ya. Kan bisanya ada yang positif, ada yang negatif. Bisanya atau racunnya. Demikian juga diferensial dari y, dy, itu sama dengan delta y, sama dengan y min y0. Kemudian, nah, kalau peubah tak bebas, yaitu setnya ya, nilai delta set dan d set tidak sama. Yang gampang dulu delta set. Delta set itu perbedaan nilai fungsi di titik xy. Nah, kalau di titik xy ini yang ini, berarti di titik xy setnya ke yang biru ya. Karena fungsi awalnya ini yang biru. Tinggi yang biru di titik xy, x0, y0, tinggi yang biru di titik x0, y0. Ya kebetulan yang biru dan yang kuning di titik ini sama. Karena dia titik singgungnya. Titik singgung dari bidang yang kuning. Oke. Jadi perbedaan tinggi set di titik xy dengan di titik x0, y0. Itu delta set. Beda nilai set dengan nilai fungsinya. Ini susah dihitung. Karena ini gampang, titik yang istimewa, ini susah. Nah, kemudian kita akan melihat d set. Ya. Untuk itu perhatikan ini. Ini tak lain kalau diamati kembali ke persamaan bidang singgung. Ini tak lain adalah persamaan bidang singgung nih. Ya. Percaya enggak? Percaya aja ya. Enggak usah mundur lagi ya. Bahwa ini persamaan bidang singgung. Set sama, sebenarnya persamaan bidang singgung tuh kalau ininya dikekanankan.
set sama dengan ini ditambah ini itu persamaan bidang singgung. Jadi set yang di sini adalah set yang di bidang singgung. Di titik XY tentunya ya. Jadi perbedaan ini adalah perbedaan nilai fungsi yang ada di bidang singgung. Yaitu kalau di titik XY tingginya sampai yang kuning ini. Kalau X0, Y0 ya sama sampai yang kuning. Cuma yang di sini kuning dan biru sama aja itu. Karena ini titik singgungnya. Oke. Nah, perbedaannya itu kita namakan D set. Jadi kalau di gambar ini diperbesar. Sebentar, saya perbesar dulu. Nah, kalau D set itu nilai di bidang singgung, berapa bedanya gitu? Di titik ini, di titik XY dengan di titik X0, Y0. Itu bedanya D set. Kalau delta set, perbedaan nilai di titik XY, tapi terhadap permukaan. Terhadap permukaan. Lanjut. Oke, nah ini perbedaan nilai set di titik XY dengan di titik X0, Y0 pada bidang yang kuning, itu kita namakan D set. Ya. Isinya ini D set. Disebut diferensial total dari fungsi F. Gitu ya, di titik X0, Y0. Nah, coba perhatikan lagi gambarnya. Kalau XY ini dekat dengan X0, Y0, ya bayangkan nih titik XY-nya dekat dengan X0, Y0, disinilah XY-nya, maka perbedaan tinggi, ini kalau di sini perbedaan tingginya, ini yang biru sekian, yang di bidang singgung sekian tingginya. Perbedaannya ini nih. Tapi kalau XY-nya dekat dengan X0, Y0, perbedaan ini akan kecil, betul? Bahkan kalau di titik X0, Y0 sendiri, perbedaannya nggak ada, berlimpit titik singgung. Nah, itu menjadi prinsip hampirannya. Gitu ya. Oke, kalau kedua titik ini dekat, delta set dengan D set, itu juga akan bedanya sedikit sekali. Nah, jadi prinsip hampiran adalah ini. Delta set dihampiri dengan D set. Seberapa akurat tergantung seberapa dekat ini titiknya. Kalau dekat sekali, ini dan ini nilainya akan dekat. Dan perlu diingat isinya tadi. Delta set itu perbedaan nilai fungsi yang awal. Yang ini adalah di bidang singgung. Oke, ini prinsip hampiran diferensial fungsi dua peubah. Rumus ini kalau kita lihat yang paling kiri dan paling kanannya, bisa saya tulis seperti ini. Fxy dihampiri, ini pindah ruas menjadi ini. Tapi yang perlu diingat ini aja. Kadang-kadang diminta menghitung delta set, dihampiri D set. Kadang-kadang diminta ngitung nilai fungsinya. Kalau nilai fungsinya ya ini tinggal pindahkan aja ke kanan. Kita lihat contohnya ya. Supaya paham. Yang pertama, definisi delta set dengan D set dulu. Oke. Misalkan set ini. Nah, kalau lihat gini, mana XY, mana X0, Y0. Lihat yang X0, Y0 tuh yang mudah dihitung. Pastinya X0, Y0-nya ini. XY-nya ini. Gitu ya. Jadi, saya tulis. Di sini, XY-nya itu adalah 2,03. Pakai titik koma ya, karena kebanyakan koma. Dan X0, Y0-nya
2,1. Nah, maka yang dimaksud delta set kembali adalah set di titik XY dikurangi set di titik X0, Y0. Kalau tadi di teorinya saya pakai F ya. F sama set sama aja ya. Nah, F ini fungsinya saya pakai set aja, nggak ada F-nya. Jadi nulisnya pakai F. Jadi jangan bingung kok ini set, kok di diktatnya ini F. Sama aja kalau ini saya tulis sebagai fungsi XY, ya set dan F tuh sama aja. Oke, tinggal dihitung aja. Set di titik 2,03 0,98 dikurangi set di titik 2,1 sama dengan, masukkan nih fungsinya, 2 kali X pangkat 3 dikurangi X kali Y kali 0,98 ditambah dikurangi Y pangkat 3 dikurangi, pakai kurung dulu takut salah tanda, 2 kali ditambah X kali Y 2 kali 1 itu ya, dikurangi Y pangkat 3 sama dengan sekian. Itulah delta set, beda nilai fungsi di titik XY dengan X0, Y0. Nah, sedangkan D set itu adalah apa? Fx di titik X0, Y0 kali dx. Fungsi ya X 0 lagi. X0 dy. Nah, kita hitung dulu ini. Kalau ini artinya diturunkan dulu, nanti dihitung turunannya di titik ini. Di titik 21. Fx berapa? Turun ke X, 6X kuadrat ditambah Y gitu ya. Turunan parsial ke Y di titik XY sembarang dulu. Hah? Apa? Y kurang 3Y enak aja Y dikurangi 3Y kuadrat. X. Kemudian kita hitung ini di titik X0, Y0. 2,1 titik yang istimewanya. 2 kali 2, 12. 4. Hah? 25. FY di titik 2,1. 2 min 1 ya. Oke. Dengan demikian maka D set sama dengan 25 kali berapa? Delta dx itu x min x0 kan ya? X min x0 langsung aja 2,03 dikurangi 2. Biar nanti aja. Min 1 apa? Hah? 0,98 dikurangi 1. Nah, begitu. Ya. Gunakan daripada dibaca, di crop aja. Nomor berikutnya. Moga-moga rekamannya bener ya, yang tadi pagi rekamannya nggak kerekam tuh. Nah, kalau yang nomor 2 fungsinya belum ada, bikin dulu. Buat apa? F X Y sama dengan apa?
Akar X, Y ya. Jangan sin X kali tangan Y gitu kan, gak ada hubungan. Supaya nanti dipakai ngitung ini. Nah ini nanti sebagai X dan Y-nya. Kalau mau dihitung nanti terakhir ya. Fx-Y-nya itu terakhir. Nanti. Kita pilih dulu titik istimewanya berapa? Berapa? 4,9 supaya gampang dihitung. Nah, saya mau ngitung pakai hampiran diferensial. Jadi, delta F atau delta Z sama aja ya. F dan Z selalu diingat sama aja. Dihampiri dengan DF. Atau delta F itu Fxy min Fx0y0 dihampiri oleh Fx di titik x0y0 dx ditambah Fy x0y0 di titik kali dy. Ini yang mau dihampiri, ini yang gampang. Jadi saya hitung satu persatu dulu. Fx0y0 nanti mau ngitung ini ya, mau ngitungnya ini. Ini udah gampang. Akar 4 kali 9 sama dengan 6. Yang ini jangan dihitung angkanya dulu ya, diturunkan dulu, dihitung di titik ini. Turunkan Fx di titik xy dulu. Berapa? Akar jadi 1/2 akar ya. Kali turunannya terhadap x. Y. Fx di titik 4,9. Berapa tuh? 9/2 kali 6 ya. Sama dengan 3/4. Turunan ke Y. Di titik X sembarang dulu. Menjadi turun ke Y ini nanti jadi X ya. Turunan ke Y di titik 4,9. 4 ini bukan ini kali ya. 2 kali 6 sama dengan 1/3. Maka Fxy min Fx0y0 ini saya pakai rumus ini. Fx0y0 6 dihampiri oleh 3/4 kali berapa ini? X min X0 min 4 gitu ya. Turunan ke Y 1/3. dy itu Y min Y0. Y min Y0 nya 9. Nah, kita mau menghitung ini. Berarti X nya sekian, Y nya sekian, baru digunakan di bawah. F. Berapa tadi? 3991. Dihampiri, 6-nya pindah ruas. 3/4, X-nya 3,9 min 4. Y-nya 9,1 min 9. Ini tak lain adalah akar 3,9 kali 9,1. Kan tadi definisinya itu. Dihampiri. Ya ini dihitung sendiri lah ya. Begitu. Oke, lanjut. Nah, tadi di rumus ini saya tulis ulang. Ini hampiran diferensial atau hampiran linier ya, karena pangkatnya satu semua X dan Y-nya.
Nah, ini sering pula dinotasikan sebagai polinom derajat 1. Ya. Ini kan ini angka kali x min x0 pangkat 1. Angka kali ini y min y0 y pangkat 1. Nah, ini dinamakan juga selain hampiran diferensial, dinamakan juga hampiran Taylor orde 1 untuk fungsi dua peubah di sekitar titik ini. Ya. Oke. Nah, untuk memperbaikinya, karena ini kan nilai di permukaan dihampiri oleh bidang singgung. Untuk memperbaikinya, dilakukan hampiran orde 2. Nah, ya. Jadi makin tinggi hampirannya makin bagus. Saya nggak buka dulu itu. Kita lihat rumusnya. Hampiran Taylor orde 2 untuk fungsi dua peubah f, x, y. Itu bentuknya gampang nih. F, x, y dihampiri yang depan orde 1 kayak tadi. F, x, 0, y, 0 ditambah tadi apa? Turunan ke x. Dx atau x min x0 ya. Ditambah turunan ke y. Y min y0. Sebenarnya ini per 1 faktorial gitu ya. Per 1 faktorial kalau mau jadi deret Taylor. Tambah yang hampiran orde 2-nya. Orde 2-nya tuh berarti turunan kedua ada 4. Fxx, fxy, fyy, fyx. Tapi kan teratur. Jadi apa? Fxx. Berhenti dia. Kayaknya dimarahin Ibu Yalina yang galak. 2 faktorial ya. Ininya x min x0 kali x min x0 lagi. Jadi pangkat 2. Ya, kalau xx ininya tiap kali turunan x ada kali ini. Fxy per 2 faktorial min x0 kali kan tapi teratur kan? Apa? Fyx ya. Dievaluasi di titik ini. Apa ini? Ngikuti ini aja dulu y min y0 x min x0 sesuai urutan ini turun ke y kali ini. Satu lagi masih ada. Oh my god, apa? Oh my god, kambing ya. Ini apa? Y min y0, y min y0. Nah. Jangan, orde 3 harus pakai matriks. Gini. Kalau bila fxy-nya bagus tuh apa ya? Bagus tuh pokoknya turunannya kontinu. Ya. Kontinu udah di depan. Itu akan diperoleh fxy itu dengan fyx akan sama. Kalau fungsinya bagus. Dan kita hanya bekerja nanti kalau Taylor fungsi yang bagus aja. Karena yang jelek itu bikin susah. Sehingga ini sama nih. Ini dan ini sama. Sehingga nulis lagi panjang.
Di copy aja. Ini dulu copy, yang ini dulu. Set. Nah, ini ya. Copy. Itu sama. Hah? Ya nanti ditambahin, gampang. Ini per 1 faktorial nggak usah ditulis lah ya. Nah, 2-nya mau saya keluarkan. 2 faktorialnya. Ditambah ini dan ini disatukan. Karena ininya sama tuh. Ininya sama. 2 kali apa? Sebentar, ini udah nggak usah per. 2-nya udah keluarkan. F. Mau XY boleh, mau YX boleh ya. X min X0, Y min Y0. Ditambah satu lagi suku yang terakhir. FYY X0, Y0, Y min Y0 pangkat 2. Nah, gitu. Meskipun panjang kan teratur. Tuh. Jadilah rumus yang ada di sini. Ya. Tawa aja sih baju putih nih, gembira ngelihat HP ketawa. Ih, ganteng aja gitu ya yang di HP-nya. Oke. Ini namanya hampiran Taylor orde 2. Lebih bagus harusnya dari yang atas hampirannya. Latihan. Ampun. Ini berarti saya harus ngitung kayak gini ya nih. Sepanjang ini. Latihan. Ya demi mahasiswa lah. Paksa. Copy paste aja dari yang pagi ya. Ini berarti saya harus ngitung hampiran orde 1 dan orde 2. Atau hitung aja lagi. Hitung. Nah. Oke. Orde 1 dulu. Orde 1 berarti hanya sampai sini. Jadi saya harus ngitung nilai fungsi di titik X0, Y0 sama turunan ke X sama turunan ke Y. Atau kita hitung aja turunan-turunan parsialnya dulu semua ya. Atau enggak, yang orde 1 ini aja dulu. Jadi saya punya di sini X0, Y0-nya adalah udah diberikan titik 0,0. Mulai hitung sama saya. F 0,0 ini nih. Yang ini. Titik sama dengan berapa? 1 min E pangkat min 0 kuadrat min 2 kali 0 kuadrat. Berapa hasilnya? Serba 0. F. Bener 0? Pangkat 0 ya 1. 0 ya betul. Turunan ke X. Turunan ke X. 1 diturunkan 0. Pangkat tetap kan ya. Pangkat tuh kalau diturunkan kan tetap. Kali turunan atasnya terhadap X. Gitu. Nah. Kemudian saya mau ngitung Fx di titik 0,0. 0. Ih, serba 0 ya. Sebentar. Jadi, sekarang turunan ke Y. Turunin ke Y ini. Ini 0, ini min pangkat tetap. Apa? Turunan ke Y. Min 4Y. Serba 0 asik ya kalau ujian kayak gini.
Karena ini enggak 0 tapi ini kali 0. 0. Berarti saya punya f x y dihampiri oleh polinom derajat 1 itu ya. Yang isinya adalah langsung aja angka-angkanya. 0, ini 0, ini 0. 0 ditambah 0 kali x min 0, tambah turunan ke y di 0 kali y min y 0 sama dengan 0. Asik. Orde 2-nya harus ngitung turunan parsial kedua. Ada 4 biji lagi. Enggak, 3 aja karena fxy sama fyx disatukan. Turunan xx berapa? Turunan ke x ini diturunin lagi ke x. Ini min sama min jadi plus 2x kali ini. Perkalian 2x kali ini turunannya 2x jadi 2 ditambah 2x tetap pangkatnya diturunkan. Turun ke x. Paham nggak tuh? fxx ya. Cantik, paham nggak ini? Oke. Kemudian saya mau hitung fxx-nya di titik 0,0. 0 lagi ya? Hah? 2. Yang ini 0 karena ada 2x ya. Yang ini 2 kali ini 2 pangkat 0 1 jadi 2 ya. fxy turun ke x. Sekarang turunin ke y. Turunin ke y ya 2x nya ikut aja sebagai konstanta. 2x pangkatnya yang diturunin ke y. Pangkat tetap kali turun ke y. Gitu? Fyy berapa? 0, asik. Fyy yang tadi bukan, yang tadi fxy ngarang aja ini. Fyy mana? Turun ke y lagi. Perkalian 4y kali ini 4 tambah apa? Pangkatnya diturunkan min 4y. Fyy nya berapa? Satu list aja. Jadi fxy lagi fungsi dihampiri oleh polinom orde 2 yang isinya ini hampirannya, cacing simbolnya sama dengan apa? Yang orde 1-nya kali kan 0 ya, 0 dari sini nih. Ini yang orde 1 ditambah yang orde 2-nya 1/2 apa? fxx. Iya, 2 faktorial ini. 2 kali turunan fxy 0, x min 0, y min 0. Ditambah turunan y min y 0 kuadrat. Ya udah begitulah. Sama dengan kamu disederhanakan jadi apa ya? 2-nya bisa dicoret x kuadrat
tambah 2Y kuadrat. Soalnya saya tambahkan hampirannya ini diminta di titik ini. Maka fxy hampirannya itu P2-nya dihitung di sini. 01, 002. Jadi F 01, 002 dihampiri oleh 0,1 pangkat 2 ditambah 2 kali 0,02 pangkat 2. Itu hampirannya di titik itu. Dah, ngeracunin mahasiswa aja. Mendingan kita aturan rantai aja, bisa ngerantai mereka nanti. Oke, aturan rantai. Ada 2 jenis. Jenis 1 dulu. Gini ceritanya. Ada fungsi set, fungsi xy. Dia fungsi 2 peubah. X-nya sendiri fungsi dari waktu. Contohnya gini. Contohnya dulu kita lihat ya. Ini silinder. Rumusnya volume silinder bergantung ke jari-jari dan tinggi. PR kuadrat kali tinggi. Nah, volume silinder fungsi 2 peubah terhadap R dan H. Kemudian dipanaskan. Jari-jarinya memuai. Tingginya memuai. Jari-jarinya fungsi waktu karena dipanaskan memuai. Tingginya fungsi waktu. Jadi ini salah. Volume silinder fungsi dari R dan H. R-nya fungsi waktu, H-nya fungsi waktu. Nah, ingin diketahui laju perubahan volumenya. Jadi, volume ingin dilihat lajunya terhadap waktu. Gitu ya. Dia 1 peubah terhadap waktu. Tutup lagi yang nyalin kecelek. Was. Jadi, ini set terhadap XY fungsi 2 peubah. X-nya 1 peubah, Y-nya 1 peubah. Kalau ini diubah ke dalam T, setnya jadi 1 peubah. Set fungsi T aja gitu ya. Jadi tergantung memandangnya. Mau dihitung turunan set terhadap T. Notasinya nggak pakai do. Karena set terhadap T itu 1 peubah. Jadi notasinya D set DT. D biasa. Malah harusnya mah D-nya tegak gitu ya. Ya nurutin saya bongkok kali. Gitu ya harusnya. Gitu. Nah, nggak dibuktikannya rumusnya. Terima saja dengan hati terbuka ya. Kalau yang sedang bukti-bukti masuk aja matematik. Nah, caranya gini. Ini set saya nggak bisa turunkan terhadap T. Kan dia variabelnya X, Y. Jadi turunkan dulu set terhadap X. Nah ini turunan parsial karena 2 peubah. Jadi do set, do X. Tapi pengennya terakhirnya terhadap T. Kali turunan X terhadap T. Turunan X terhadap T 1 peubah. Jadi pakai D aja. Kemudian kalau ininya ada 2 peubah. 1 lagi. Terhadap peubah kedua. Do set, do Y. Kali DY, DT. Ini kenapa D? Karena 1 peubah. Udah gitu aja polanya. Gampang pisannya. Nah, kita lihat soalnya. Saya ulang di sini supaya ingat kalian polanya. Oke. Tentukan D set DT. Ulang lagi rumusnya. D set DT sama dengan turun ini adanya X ya. Turun dulu ke X. Turunkan X-nya terhadap T.
Ada 2, satu lagi terhadap Y. Nah, tinggal dihitung saja ya. Turun ke X apa? 3X kuadrat Y dx dt kali 2. Turunan ke Y, X pangkat 3 dy dt 2T. Udah, biar aja itu campur aduk. Ada T, ada X, ada Y, biarin aja. Kecuali di soalnya dibilang tentukan dz dt dalam variabel T saja. Nah, ininya ganti dengan ini ya. Kalau enggak, udah aja biar gitu. Kadang-kadang pada saat T-nya 4 gitu. Ya, kita harus ngitung pada saat T-nya 4, X-nya berapa, Y-nya berapa, masukkan ke sini. Oke. Lanjut. Soal nomor 2. Tadi ya. Silinder jari-jarinya sekian, tingginya sekian. Dipanaskan, jari-jarinya memuai dengan laju sekian, tingginya sekian. Tentukan laju pertambahan volumenya. Jangan setiap saat, ini volumenya ganti pada saat R-nya 10, H-nya 100. Nah, pada saat itu nanti sebenarnya kita ngitung setiap saat dulu. Ya, T sembarang dulu. Jadi di sini ditanya, yang ditanya adalah dV dt ya. V-nya itu adalah volume, T itu waktu. Dalam jam, sesuaikan dengan yang diketahui. Kita nggak bisa ngitung, merumuskan volume, fungsi waktu, nggak ada di sini. Adanya volume, fungsi jari-jari, dan tinggi. Jadi saya punyanya V sama dengan luas alas kali tinggi. Tapi kita tahu bahwa R-nya ini fungsi waktu ya. Nah, atau diketahui langsung lah. Diketahuinya dr dt, tentunya R jadi fungsi waktu dia. dh dt 0,5. Nah, maka menghitung dv dt pakai aturan rantai yang jenis 1 tadi, yaitu apa? Turun. Ini variabelnya kan 2, R dan H. Do V. Tulis dulu rumusnya. Turunan do H. D dan do-nya jangan keliru ya. Yang 2 variabel pakai do. Do V do R 2 pi R ya. dr dt do V do H pi R kuadrat. Do H dt 0,5. Nah, baru ini saat R-nya 10 dan H-nya 100, saya dapatkan dV dt laju perubahan volume 2pi kali 10 kali 100 kali 0,2 ditambah kali 100 kuadrat kali 0,5. Hah? Oh, 10 kuadrat. Begitu. Nah, sekarang gini. Saya punya fungsi. Ini jangan dipandang fungsi 2 peubah. Ini fungsi 1 peubah. Kalau 2 peubah tuh gini. Z sama dengan
fxy. Nah, misalkan ini apa? Sin x kali y kuadrat. Ini fungsi dua peubah. Tapi kalau gini, misal 0 sama dengan sin x kali y kuadrat. Bukan fungsi dua peubah. Dia fungsi satu peubah, tapi implisit. Ya. Kalau implisit mungkin terkandung dua fungsi di sini. Kayak lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5. Nah, terkandung dua fungsi. Atau bisa aja cuma satu fungsi. Nah, ini fungsi satu peubah ya. Variabel bebasnya X, tak bebasnya Y. Jadi, ini. Pada persamaannya tersirat Y itu bergantung ke X. Gitu ya. Kenapa bukan X bergantung ke Y? Boleh juga. Kalau nggak dibilang apa-apa, Y fungsi dari X. Kalau sebaliknya nanti dibilang. Di sini adalah X fungsi dari Y gitu. Kalau itu. Kalau normal, ya itu. Nah, dari bentuk ini, saya mau nyari dy dx ya. Dengan pertolongan aturan rantai fungsi dua peubah tadi. Nah, caranya gini. Saya tulis dulu aja ya. Tulis ini. Di crop ini. Nanti dibuka, tapi supaya polanya dari mana gitu. Kalau dibuka langsung kan rumusnya jadi nggak jelas dari mana. Jadi akan dicari, nanti catatannya diberikan dy dx. Caranya turunkan fxy sama dengan 0 terhadap x. Atau terhadap t dulu lah. Dengan memandang t sama dengan x. Ini nanti sebentar. Turunkan terhadap t kayak tadi. Ini kalau diturunkan terhadap t, ruas kirinya turun dulu terhadap x kan. Kali dx dt. Kayak yang sebelumnya. Ditambah turunkan terhadap y kali dy dt ya. Ininya nanti aja tadi. Nah, dengan memandang t sama dengan x. Oh ini sorry, ruas kanannya belum diturunkan. Ya 0. T-nya sama dengan x atau x sama dengan t gitu ya. Kalau yang di depan kan x fungsi t. Yang ini. Tadi. X fungsi t. Ini x sama dengan t. Fungsi t-nya. X sama dengan t. Yang mau saya rumuskan ini. Maka do f do x kali dx. Dx kan t-nya sama dengan x. Saya ganti dengan x t-nya. Do f do y dy dx. Ini berapa yang saya kotakin? Ini bisa dihitung ya. Kalau f besarnya diberikan kan, turunan parsialnya bisa dihitung. Ini juga bisa dihitung. Dapatlah dy dx ya. Gitu ya. Nah, yang didiktat ini langsung keluar rumus ini. Didiktatnya. Nah, langsung keluar rumus yang ini. Sama tuh. df dx, dx dx. df dy, dy dx. df dx, dx dx. df dy, dy dx. Nah, dari situ ini 1 tadi. Jadi ini.
Saya biasanya nggak ngapalin ini, yang saya apalin yang ini karena ini kan terpola. Terpola ya. Coba kita lihat contohnya. Nanti ditulis lagi rumusnya. Jangan khawatir ini. Sok lah kalau mau nyalin dulu. Nah, ini saya tulis sebagai implisit dulu ya, ruas kanannya 0 gitu. Sebenarnya enggak juga enggak apa-apa, tapi supaya ngikuti cerita yang tadi, saya tulis ini. X pangkat 3 ditambah X kuadrat Y min 10Y pangkat 4 sama 0. Sebaliknya juga boleh, yang ini pindah ke kanan nanti sama aja hasilnya. Inilah yang disebut F besar tadi. Nah, mencari dy dx, turunkan terhadap X. Turunkan semua ruas terhadap X. Ini bergantung X, Y. Turun ke X dulu. Do F. Kayak tadi, do X kali X-nya turun ke X. Sekali lagi, karena ada Y. dy dx. Baru kita hitung. Do F do X, 3X kuadrat ditambah 2XY kali 1 turun ke Y. Apa? X kuadrat min 40Y pangkat 3 kali dy dx. Nah, itu ya. Jadi dapatlah dy dx sama dengan min 3x kuadrat ditambah 2xy dibagi min 40y. Selesai. Sekarang kita lanjut ke aturan rantai jenis yang kedua. Oh, apa? Oh. Kalau yang tadi ini sama, tapi ini hanya fungsi S aja. Fungsi T aja, Y-nya juga fungsi T aja. Kalau sekarang X, Y-nya fungsi 2 peubah. Nah, kalian bisa nebak. Jangan nebak dulu. Jadi set terhadap X, Y ya fungsi 2 peubah. Set terhadap ST juga 2 peubah ya. Nah, yang mau dicari adalah turunan set terhadap S dan terhadap T. Ingat 2 peubah. Jadi yang pertama adanya ini dulu. Pakai do. Karena set terhadap ST 2 peubah. Coba tebak apa? Set asalnya ini. Jadi turun ke X dulu, betul? Kali turunan X-nya terhadap S. Do juga ya. Do, karena ini 2 peubah. X terhadap ST. Tuh, bisa ditebak kan? Do Y, do S. Udah, bisa ditebak. Ini ada 2. Gitu, ya. Sama terhadap T, turun ke X dulu. X-nya turun terhadap T. Sekarang terhadap Y. Y-nya terhadap T. Ada 2. Sebenarnya ada buktinya kenapa ini sama gitu ya, tapi kita nggak belajar buktinya. Nanti kita benar-benar jadi orang buta yang mencari titik hitam yang tidak ada. Nah, contoh ini kuliah terakhir hari ini, karena tadi juga sampai sini. Aduh, pada nggak ada solusinya nih yang belakang nih. Dulu waktu bikin diktat nggak keburu, tahun berikutnya mau direvisi nggak keburu lagi, tahun berikutnya nggak keburu lagi, sampai mau pensiun nggak keburu. Jadi harus manual ya.
Nah, tapi gampang kan ini? Do set, do S. Tulis dulu rumusnya. Do set, apa? Do X. Kali do X, kali do Do S. Do set, do Y, do S. Itu untuk turun ke S. Do set do X, 3X kuadrat Y. D. Ini S, 2. Turun ke Y, kali 5T. Biar aja campur aduk variabelnya tuh. Hasilnya. Do set, do T. Sama aja ininya 3X kuadrat Y kan? Kali apa? Hah? Kali apa? 7 katanya. 7. Hah? Oh enggak. Turun ini sama hadap Y. kali 5. Hah? 5. 5S. Demikianlah kuliah kita hari ini. Yes.